Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yaliqu bi jalalihil karim. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kaum muslimin itu semarak dengan ibadah. Ketahuilah bahwa ibadah yang harus kita semarakkan dan harus kita jaga adalah ibadah yang wajib. Di antaranya adalah salat 5 waktu. Di antara salat 5 waktu yang harus kita jaga, dan tentunya bagi orang-orang yang menginginkan surga akan menjaganya dengan berjamaah di masjid, yaitu salat subuh. Ada 8 keutamaan salat subuh. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang pertama adalah sebab masuk surga. Nabi SAW mengatakan, siapa yang sholat asar dan sholat subuh bardain, pasti dia masuk surga. Maka seyogyanya seorang muslim itu ketika dia mencari surga, maka hendaklah dia mencari amalan-amalan yang menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Antaranya adalah sholat subuh. Yang kedua, fi dhimmatillah. Orang yang melaksanakan sholat subuh itu ada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah sholat subuh. Yang ketiga, khairu minad dunya wa ma fiha. Salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena Nabi mengatakan salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Apalagi salat subuhnya, salat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan serta apa yang ada di dalamnya berupa kesenangan, berupa kekayaannya. Yang keempat, salat subuh disaksikan oleh malaikat. Allah mengatakan, Quran al-fajr masyhud. Bacaan salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nabi juga mengatakan di salat subuh, di salat asar, malaikat malam, malaikat siang itu bertemu. Jadi yang keempat, salat subuh disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh makhluk Allah yang mulia. Yang kelima, mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Nabi mengatakan siapa yang berjalan di waktu gelap isya, subuh, maka dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Di mana setiap hamba itu menginginkan cahaya itu pada hari kiamat. Dan yang keenam, bara'atun minan nifaq. Orang yang menjaga subuhnya dengan berjamaah, dia terbebas dari kemunafikan. Karena Nabi mengatakan salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Yang keenam, selamatkan dari api neraka. Orang yang menjaga sholat subuhnya, orang yang melaksanakan sholat subuhnya dengan sebaik-baiknya, dengan berjamaah,
maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Sempurna masuk surga, terbebas dari api neraka. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, seperti pahala orang yang sholat semalam suntuk, qiyamul lail semalam suntuk. Kedai mengatakan siapa yang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah seperti sholat setengah malam. Jadi qiyamul lailnya setengah malam. Tapi siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka dia seperti orang yang melaksanakan qiyamul lail satu malam suntuk. Dan yang kedelapan, menjadi sebab melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan dirinya, memperlihatkan wajahnya kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali dia meremehkan salat subuh, karena itulah penyebab untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat wajah Allah, tentulah dia termasuk orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang menjadi ahlul jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita agar kita mampu untuk menjaga salat subuh kita berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.